Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Di video kali ini, aku akan bahas mengenai reksadana saham. Di sini aku akan bahas apa itu reksadana saham dan juga detail salah satu produk dari reksadana saham. Jadi, tonton video aku sampai habis ya. Nah, buat kamu yang belum paham apa itu reksadana, kamu bisa cek di video aku yang di sini ya. Aku akan mulai mengenai definisi dari reksadana saham itu sendiri. Jadi, reksadana saham adalah suatu jenis produk reksadana di mana manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut akan menginvestasikan sebagian besar dari aset reksadananya ke dalam instrumen investasi saham. Nah, dari definisinya, reksadana saham ini mewajibkan manajer investasi menempatkan minimum 80% dananya ke dalam instrumen investasi saham. Sisanya biasanya manajer investasi akan menempatkan ke dalam instrumen investasi yang lebih kecil resikonya dibandingkan saham. Biasanya dikombinnya dengan instrumen investasi pasar uang. Buat teman-teman yang belum paham mengenai apa itu saham, aku akan coba jelasin di video ini secara singkat. Kalau kamu mau mengerti lebih dalam lagi, aku akan jelaskan mengenai instrumen saham ini di video-video lainnya ya. Nah, jadi saham itu sendiri adalah suatu bukti kepemilikan dari suatu perusahaan terbuka atau PT. Nah, pemilik dari saham ini berarti sama dengan pemilik dari suatu perusahaan. Apa keuntungannya kalau misalkan kita punya perusahaan atau saham ini? Ada dua. Yang pertama, kamu bisa mendapatkan kenaikan harga dari saham yang kamu miliki. Jadi harga saham ini kalau misalkan sudah dijual di pasar terbuka, itu akan bergerak naik dan turun mengikuti dari permintaan dan penawaran investor yang ada di pasar modal. Nah, kalau misalkan saham kamu mengalami kenaikan di mana terjadi peningkatan permintaan, maka ketika kamu jual saham kamu akan mendapatkan keuntungan atau yang biasa disebut capital gain dari kenaikan harga saham kamu. Keuntungan kedua adalah perusahaan biasanya akan membagikan porsi keuntungan yang dia produksi pada setiap tahunnya dalam bentuk dividen ke pemegang saham atau pemilik perusahaan tersebut. Jadi kalau kamu punya saham dari suatu perusahaan, kamu akan mendapatkan bagian keuntungan dari perusahaan yang kamu miliki. Nah, contoh apa aja sih perusahaan yang bisa dibeli, terutama kalau misalkan di produk reksadana saham? Biasanya kalau di produk reksadana saham ini, dia pasti akan membeli saham-saham yang sudah terdaftar dan dijual di bursa saham atau pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Contohnya apa aja perusahaan yang bisa dibeli? Misalkan ada perusahaan Bank BCA, atau mungkin Bank BRI, atau mungkin kalau misalkan kamu penggemar Indomie, kamu bisa beli saham Indofood, dan berbagai macam perusahaan terbuka lainnya yang pasti kamu udah familiar dengan produk-produk dan jasa dari perusahaan tersebut. Di bagian selanjutnya dari video ini, aku akan jelaskan bahwa saham ini tuh memiliki resiko yang cukup tinggi dan juga potensi keuntungan yang juga tinggi juga. Nah, ini akan berhubungan dengan resiko dan potensi keuntungan dari reksadana saham itu sendiri. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Yang mau aku bahas pertama adalah dari sisi resiko dari instrumen investasi saham itu sendiri. Jadi harga dari perusahaan yang diperjualbelikan di pasar modal memiliki fluktuasi naik dan turun yang cukup tinggi. Jadi bisa aja pada satu waktu kamu punya suatu saham di harga A, kemudian dia mengalami penurunan yang cukup dalam. Contoh kasus yang mau aku coba kasih ke kamu adalah kondisi pandemi pada tahun 2020 ini. Jadi kalau misalkan kamu yang udah berinvestasi di pasar modal, pasti akan sangat sadar bahwa pandemi pada tahun 2020 mengakibatkan resesi baik di Indonesia maupun secara global. Resesi ini juga sangat berpengaruh terhadap pasar modal atau pasar saham, baik di Indonesia dan di seluruh dunia. Aku kasih contoh nih, harga dari IHSG
atau indeks harga saham gabungan yang merepresentasikan keseluruhan harga dari perusahaan yang dijual di Bursa Efek Indonesia. Kalau kamu lihat di sini, di bulan Maret 2020 terjadi anjlok yang sangat tajam. Bahkan kalau kamu lihat di sini, penurunannya bisa mencapai 50%. Jadi harga yang tadinya misalkan kamu punya di harga 10 juta, misalkan kamu punya saham perusahaan, itu bisa tinggal 5 juta aja. Akibat dari penurunan tajam di pasar modal atau biasa disebut oleh investor pasar saham adalah market crash. Tapi ketika kondisi ekonomi sedang bagus, bisa juga terjadi sebaliknya, di mana terjadi kenaikan harga saham yang cukup signifikan. Bahkan bisa mencapai 50% lebih juga seperti penurunannya. Nah, hal ini yang ngebuat resiko dari investasi saham itu sangat tinggi, di mana dari resiko yang cukup tinggi ini juga terdapat potensi keuntungan yang cukup tinggi juga. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi dari reksadana saham, di mana pergerakan harga dari reksadana saham itu juga akan berfluktuasi cukup tinggi. Bisa naik dan turun sangat dalam sesuai dengan kondisi dari pasar saham pada saat itu. Di bagian berikutnya aku akan berikan contoh dari beberapa produk reksadana saham yang dibandingkan dengan pergerakan dari harga saham pada saat tersebut, supaya kamu bisa lebih memahami resiko dan potensi keuntungan yang akan kamu dapatkan dengan berinvestasi reksadana saham. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita ngomongin produk dari reksadana saham yang akan aku bahas, aku akan coba bahas sedikit mengenai potensi keuntungan dari reksadana saham ini. Untuk melihat potensi dari keuntungan reksadana saham, kita harus melihat ke dalam instrumen saham itu sendiri. Jadi, saham ini merupakan salah satu instrumen investasi yang pergerakan naik turunnya cukup tinggi, seperti aku udah jelasin di bagian video sebelumnya. Nah, saham ini sangat sensitif sekali pergerakannya, di mana ketika dia naik, maka dia akan naik cukup tinggi, sedangkan ketika turun juga akan turunnya dalam juga. Potensi kenaikan dari harga saham sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling pertama dan utama adalah performa dari perusahaan itu sendiri. Kalau misalkan perusahaan itu memiliki performa yang bagus, maka otomatis orang akan ingin memiliki perusahaan tersebut, sehingga terjadi kenaikan permintaan dari saham tersebut. Sehingga harganya pun juga akan mengalami kenaikan. Selain itu, harga saham juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dari negara tempat saham itu dijual. Kalau misalkan negara tersebut sedang berada dalam fase yang bagus dalam ekonominya, maka potensi dari kenaikan harga saham tersebut juga akan lebih tinggi dibandingkan kalau kondisi negara dari tempat saham itu diperjualbelikan mengalami krisis ekonomi atau mungkin tidak stabil secara politis. Untuk bisa tahu berapa potensi dari keuntungan reksadana saham, kita bisa melihat grafik historis dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Di sini aku coba lihat IHSG selama 20 tahun terakhir. Kalau kita bisa lihat di sini, ketika kondisi IHSG sedang bagus, biasanya terjadi kenaikan harga IHSG setiap tahunnya di kisaran 40 sampai 60%. Sedangkan ketika kondisinya sedang flat atau datar, itu biasanya kisaran dari pertumbuhan IHSG adalah minus 1 sampai positif 5%. Sedangkan ketika market sedang buruk-buruknya, di sini bisa terlihat dari data 20 tahun terakhir, IHSG itu bisa tumbang antara 10 sampai 50%. Kalau misalkan dirata-ratain, di total dari seluruh pergerakan IHSG dari 20 tahun terakhir, maka didapatkan rata-rata kinerja IHSG kalau disetahunkan itu sekitar 14%. Jadi kalau misalkan kamu ingin berinvestasi di reksadana saham secara long term,
maka kamu bisa mengekspektasikan kira-kira keuntungan kamu di angka 14%. Tapi tentu potensi 14% ini adalah hipotetikal pertumbuhannya aja. Jadi bisa aja satu waktu justru lebih rendah atau malah lebih tinggi. Di bagian berikutnya, kita akan coba bedah salah satu produk dari reksadana saham supaya kamu lebih paham lagi mengenai reksadana saham ini. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Produk reksadana yang aku ambil sebagai contoh di video ini adalah Sukor Invest Equity Fund. Di mana di sini kamu bisa lihat manajer investasi dari reksadana Sukor Invest Equity Fund ini adalah Sukor Asset Management. Jadi produk ini dikelola investasinya oleh Sukor Asset Management. Kemudian dananya disimpan oleh Bank Kustodian HSBC. Di sini kamu bisa lihat harganya berada di 1.887,02 per unit. Nah, ini aku lihat harganya di tanggal 2 November ya. Kalau kamu lihat harganya setelah tanggal itu, maka harganya kemungkinan besar sudah berubah. Nah, kalau rata-rata keuntungannya sendiri, di sini kita bisa lihat di tanggal ini aku ngelihat kalau keuntungan rata-rata per tahunnya di angka minus 11,35% per tahun. Angka minus 11,35% per tahun ini sebetulnya wajar kalau menurut aku, karena seperti yang kita tahu, kondisi pandemi COVID-19 ini membuat resesi global dan juga Indonesia termasuk salah satu yang terdampak. Hal ini membuat pasar saham mengalami market crash di awal tahun ini, sehingga harga-harga saham berjatuhan. Nah, ini yang tadi aku sempat bilang, reksadana saham itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan dari harga saham. Di sini kelihatan ketika sahamnya turun, maka otomatis reksadana ini juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Nah, untungnya kalau misalnya kamu lihat di riwayat kinerja 6 bulannya, reksadana ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 19,24%. Jadi, kalau kita hanya melihat pergerakan dari harga reksadananya, kita bisa tahu kalau market saham ini dalam jangka pendek sudah mulai mengalami kenaikan. Namun secara year on year atau tahunannya ini masih mengalami penurunan. Jadi masih minus dibandingkan tahun lalu, tapi sebetulnya secara jangka pendeknya 6 bulan terakhir itu sudah mengalami kenaikan. Nah, kamu bisa lihat di sini kinerja 5 tahunnya sendiri sudah berada di angka 80%. Jadi kalau misalkan kita bagi 5 untuk melihat kinerja 5 tahunannya, berarti reksadana ini kira-kira sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kalau di rata-rata itu sekitar 80% dibagi 5, yaitu sekitar 16% per tahun. Jadi angkanya lebih gede dibandingin yang aku sebutin di bagian sebelumnya dari video ini. Tapi sekali lagi, ini sangat bergantung dari kinerja dari pasar saham itu sendiri. Kalau misalkan kondisinya lebih buruk di kedepan harinya, bisa jadi kinerjanya akan lagi turun, lebih kecil dibandingkan angka 16% per tahun. Tapi kalau misalkan kinerjanya lebih baik, bisa jadi angka rata-rata tahunannya bisa lebih tinggi lagi dari 16%. Jadi ini yang membuat reksadana saham ini, kalau menurut pakar atau ahli dari bidang keuangan, cocoknya digunakan untuk jangka panjang. Karena kalau jangka pendek, kamu lihat sendiri, ini terjadi fluktuasi yang cukup tinggi, di mana harganya bisa naik dan turun secara cepat dan dalam, sehingga nggak cocok kalau misalkan kamu gunakan untuk tujuan investasi jangka pendek. Sebaliknya ketika digunakan untuk jangka panjang, saham ini cukup cocok, di mana potensi keuntungannya dalam jangka panjang itu cukup besar. Di video-video selanjutnya, aku akan coba meng-unboxing lagi produk-produk reksadana lainnya, supaya kamu bisa lebih memahami mengenai produk reksadana ini sendiri. Kamu bisa nonton di video yang aku akan buat berikutnya ya. Terima kasih udah nonton video dari Teman Finansial. Semoga apa yang aku jelasin pada video ini dapat membantu kamu lebih memahami mengenai reksadana saham. Kamu bisa tonton juga penjelasan aku tentang reksadana jenis lainnya, seperti reksadana pendapatan tetap maupun reksadana pasar uang, di video aku yang ada di sini. Sampai ketemu di video lainnya.